akan belajar dari terapan turunan yang pertama. Kameranya tolong dinyalakan ya. Saya mau lihat kalian apakah pakai seragam enggak ya. Pascal, Albert. Rahel, ya. Alden, kameranya belum nyala. Rahel, Pascal. Cara kemejanya dikancingin di oke. Biar kelihatan ganteng gitu loh. Oke, ini Abraham sudah. Jadi tinggal Seno sama ini. Oke, mereka ada di Albert. Seno yang belum ya? Oke. Alden, kameranya? Seno kenapa? Katanya belum bisa juga dihubungin. Oh, Alden ya. Laptopnya error. Oke. Re, kameranya dinyalakan, Re. Oke. Nge-lag kali dia. Oh, lag. Kita kalian buka modulnya ya. Kalian buka modulnya, cari yang terapan turunan ya. Kita akan belajar tentang terapan turunan. Terapan turunan. Ya, kita akan belajar terapan turunan yang pertama. Oke. Terapan turunan yang pertama itu sebenarnya lanjutannya kemarin kita sudah membahas gradiennya. Nah, sekarang garis singgungnya. Ini berarti menentukan kecilan ya, kurang besar. Saya besarkan biar kelihatan. Oke. Menentukan gradien dan persamaan garis singgung kurva. Nah, ini terapan yang pertama. Terapan yang kedua nanti semoga kebahas. Kita ke bahasan itu. Yang menentukan gradien dan persamaan garis singgung dulu. Gradien kita kemarin sudah ya, di ulangan juga sudah ada kemarin tentang gradien. Oke. Pasti kalau misalnya diketahui, kurvanya adalah fx, y sama dengan fx itu sama ya, y sama dengan fx. Oke, kemudian maka gradien garis singgung kurva adalah, nah ini rumus gradiennya adalah berarti M ya, gradien itu adalah M. M sama dengan F aksen X1 di sini. Oh ini kurang, sebentar. X1.
Ini diketahui suatu kurva ini dan titik dan sebuah titik X1, Y1. X1, Y1. Namanya kebanyakan. Ini, maka gradien titik singgung kurva di titik ini ya pasti ya. Di titik ini adalah seperti itu. Persamaan garis singgungnya persamaan garis singgungnya kalian bisa memakai rumus waktu SMP kalian juga sudah pernah pakai atau waktu kelas 10 ya. Y min Y1. Oh ini kurang. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini rumusnya, rumus persamaan garis singgung ya. Atau kalian juga boleh memakai yang Y sama dengan MX plus C ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana. Itu nanti yang kalian pakai ya. Contoh sekarang. Contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx fx sama dengan misalnya 3x x pangkat 3 misalnya min 2x kuadrat min 5 misalnya di titik misalnya 1,1 memang. Nah, contoh yang pertama. Jawab. Nah, penyelesaiannya kita ikuti di sini catatannya. Kalau diketahui kurva Y sama dengan fx ini dan sebuah titik, maka kalau kita mau cari persamaan garis singgung, pasti kita akan mencari gradiennya dulu. M-nya dulu ya, karena persamaan garis singgung membutuhkan M. Maka kita harus menurunkan fungsinya ini. Fungsinya ini kita turunkan dulu ya. Saya copy, letakkan di sini. Nah, maka di sini f aksen x-nya f aksen x-nya sama dengan apa? F aksen x. F aksen x-nya sama dengan apa? Saya mau tanya sama Lona. Lona, F aksen x-nya apa? Oh, Lona tadi nggak bisa ini ya. Salah orang deh. Bentar. Saya mau tanya sama Davin. Davin, F aksen X-nya apa? Kalau Fx-nya 3X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5. Yuk, Vin.
Davin. Halo Bu, halo Bu. Yuk. F aksen X-nya apa, Davin? Itu 3X ya Bu ya? 3X pangkat 3, min 2X kuadrat, min 5. Diturunin jadinya apa? Jadi 3X sih Bu. Hah? 3X pangkat 3 diturunin. N-nya diturunin, Davin. Turun ke bawah, terus dikali, Davin. Jadinya? 9X pangkat 2. Ya, betul. 9X pangkat 2. Kemudian? Min, diturunin lagi. Min 4X ya? Ya, min 4X. Udah, itu aja ya. Karena min 5 kan konstanta ya. Konstanta nggak ada turunannya. Turunannya 0. Nah, sekarang kita cari gradiennya. Gradiennya berarti yang ini ya. M ini. M sama dengan F aksen X1-nya berapa, Davin? Di soal. Di soal ini, X1-nya yang mana? Davin? Ya. Yang X1-nya ya Bu? X1-nya berapa di soal? 1 ya? 1, betul. Ini adalah 1. Jadi ini titik yang ada di soal itu X1, Y1 gitu ya. Nah, ini kita substitusi ke turunannya tadi. Itu dapat dari yang 1, min 6 itu. Betul. Yang depan itu X1-nya, yang belakang Y1-nya gitu ya. Nah, kemudian kita substitusi ke sini nih, Davin. Ke hasil turunan kita tadi. Ini kita substitusi ke sini. X-nya diganti dengan 1 ya. Nah, ini diganti dengan 1. Ya, Bu. Min 4 kali 1. Nah, terus hitung. 1 kuadrat berapa? 1. 1 kali 9 berarti tetap 9 ya. 9 dikurangi 4 berapa? 5. 5. Oke, nah ini 5 ini adalah gradien kita. Nah, sekarang persamaan dari singgungnya. Mau pakai rumus yang mana, Davin? Ini kan ada 2 nih, persamaan garis singgungnya. Yang kiri aja, Bu. Yang kiri, yang ini? Ya. Oke. Saya copy. Nah, ini kemudian kita substitusi nih. Kalau kita memakai rumus yang Y min Y1, maka Y-nya jangan diganti dulu. Nah, Y1-nya yang kita ganti pakai min 6 ya. Min 6. Kemudian sama dengan M-nya kita ganti yang udah kita dapat ini 5. Kemudian X-nya jangan diganti. Yang diganti hanya Y1, M sama X1 ya. Min 1 ya, X1-nya tadi. Nah, kemudian kita lanjutin nih. Mana tadi bilang? Nah, kemudian kita lanjutin. Berarti kita dapat ini Y plus 6 ya jadinya ya. Ya, saya copy ini aja. Y plus 6 sama dengan 5 kita kali ke dalam. Berarti 5X min 5 ya. Nah, kemudian dari sini kita peroleh. Ini plus 6 ini kita pindah ruas. Jadi Y sama dengan 5X min 5 min 6 ya. Min 5 min 6. Nah, gitu.
Jadi dari sini kita peroleh Y sama dengan 5X min 11 ya. Nah, ini jawaban kita. Jadi, persamaan garis singgung kurva di titik 1,6 adalah yang ini. Y sama dengan 5X min 11. Jelas ya? Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang yang nomor contoh kedua. Apakah masih ada pertanyaan contoh 1? Kalau enggak, saya lanjutin ke contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat dan 5x plus 7 misalnya di titik yang berabsis dua, berabsis 2 misalnya. Nah, ini tipe soal yang beda lagi ya. Kalau tadi, nah ini bedanya sama yang contoh 1. Kalau contoh 1, persamaan kurvanya ada, kemudian titiknya sudah lengkap ya, X1, Y1. Nah, sekarang kalau yang contoh 2, kurvanya ada, kemudian titiknya itu baru diketahui absisnya. Absis itu apa? Absis itu nilai apa, Alito? Yang X bukan sih, Bu? X, ya. Absis itu adalah X. Absis itu adalah X1. Saya copy dari sini. Pokoknya nanti kalau ada soal mengatakan absis itu pasti X1 ya. Nah, ini sama dengan 2. Berarti kita harus cari Y1-nya ya. Berarti cari dulu nilai Y1-nya. Y1. Caranya gimana? Y1 itu adalah ordinat. Nah, nanti kalau ada soal menyebutkan ordinat itu berarti nilai Y1 ya. Nah, caranya gimana? Substitusi aja ke sini. Karena fx itu kan sama dengan y ya. Nah, ini kita ganti aja nih. Kita masukkan ke sana. Nilai x-nya kita ganti 2. Nah, ini adalah Y1 ya. Y1 itu sama dengan, saya copy supaya kalian tahu nanti. Nah, ini sama dengan, nah gitu. Ini kita ganti dengan 2 juga. Yang ini kita ganti dengan 2. Oke, jadi sama dengan, dihitung Alito berapa nih? 2 kuadratin dulu ya. 12, Bu. 12. Kemudian min 10, Bu. 10 plus 7. Berapa tuh? 7, Bu. 9. 9 ya. Ya, oke. Berarti titik singgung kita kenapa masuk equation? Titik singgung. Titik singgungnya adalah X1, Y1 ya. Itu adalah, saya tulis nih. X1, Y1 itu adalah titik singgung. X1, Y1. Y. Ini adalah titik singgung sama dengan berarti kita dapat 2,9 ya. Nah, ini jadi X1 dan Y1. Nah, kemudian
Titiknya sudah lengkap, berarti kita turunkan fungsinya. Ini saya copy lagi ke sini. Ini kita turunkan. F aksen X-nya sama dengan Sino. Kamu terlambat lagi kan? Ini turunannya apa, Sino? Kalau fx sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 7, maka f aksen x-nya sama dengan 6x 6x min 5. min 5. Oke. Kemudian, kalau sudah dapat turunannya, langkah selanjutnya kita mencari gradien ya. Gradien sama dengan yang ini. Tapi X-nya kita ganti dengan berapa alito? X-nya diganti berapa alito? 9 bukan, Bu? X1 kan? Yang kita masukkan berarti di sini 2, Bu. X2. Ya, jangan keliru ya. Sama dengan, Ya, Bu. dah, kita masukkan berarti 6 kali 2 min 5 kan? Sama dengan berapa? 7, Bu. 7. Oke, gradien kita dapat 7. Sekarang persamaan garis singgungnya. Nah, mau pakai rumus yang mana? Alito. Mana tadi rumusnya? Nih. Mau pakai rumus yang mana? Y min Y1 atau yang Y sama dengan MX plus C? Yang kiri aja, Bu. Yang ini? Ya, Bu. Oke. Copy dulu. Nah, berarti kita salah. Y-nya tetap ya. Y1-nya diganti berapa? 2, Bu. Y1, Alito. 9, Bu. Nah, 9 sama dengan M-nya diganti berapa? 7, Bu. 7. X-nya jangan diganti ya. X1-nya berapa? 2, Bu. 2. Oke. Ya udah, terus kita tinggal lanjutin. Berarti Y min 9 Y min 9 sama dengan 7X min berapa? 2, Bu. Kok 2? Oh, 14 Ya, yang teliti ya. dikali ya, Bu. Iya dong. Berarti Iya. Y sama dengan Y sama dengan Berarti 7x 7X eh, min 14, kalau bingung min 14 plus 23, Bu. 9. Ya. Min 23, Bu. Kan? Oh ya, minusnya jadi plus ya, Bu. Pindah ruas Sorry, Bu, loh, nggak apa-apa, Alito. Bu. Y sama dengan 7X min berapa? Min 5, Bu. Min 5. Oke. Ya udah, ini jawaban kita. Oke, jadi persamaan garis singgung kurva di titik yang berabsis 2 adalah. Nah, seperti itu. Jelas ya? Contoh Jelas, yang Bu, jelas. ketiga, tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan mana fx? Fx sama dengan apa deh? Bentar. Saya cari coretan dulu. Nggak ada pensil, nggak ada. 3.
1, 2, 5 plus 5x 3, 6, 5, 1, 2, 1. Di titik yang berordinat 1. Coba ya. Ini saya nggak punya pensil di sebelah saya, jadi saya nggak bisa ngitung. Coba nanti kalau salah kita benerin. Jawab. Oke. Nah, nanti kalau kita ketemu soal seperti ini, tadi jenis yang pertama, titiknya lengkap ya. X1 dan X2 lengkap. Jenis soal yang kedua, absisnya aja yang diketahui, berarti X1-nya aja. Contoh yang ketiga, itu ordinatnya yang diketahui. Ordinat itu berarti nilai Y1, Bu. Y1, oke. Ordinat itu adalah Y1. Y1-nya diketahui 1. Nah, karena baru ordinat yang diketahui, maka nilai X1-nya kita cari. Maka cari dulu nilai X1. Nah, caranya gimana? Sama aja. Substitusi ke sini. Kita substitusi ordinatnya. Ordinat itu berarti Y-nya ya. Nah, ini kita substitusi. Kita peroleh berarti Fx-nya itu adalah Y1-nya. Berarti kita ganti jadi 1 sama dengan yang ini sama. Yang 1. Oke. Kemudian kita pindah ruas nih. Satunya kita pindah ruas ke sini jadi 0 sama dengan ya. Ini. 1 ini kita pindah ruas ke kanan. Jadinya kita punya ini min 1 jadi min 2 ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita faktorin nih. Bentuk seperti ini. Kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkan 3x kuadrat plus 5x min 2. Bu Helen, ya, maaf, apa? itu bukan harusnya jadinya 2 ya, Bu? Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Mana ya? Ini loh, ini kan 1 nih. Ini positif nih. Beda gini. Maaf, Bu. Nggak jadi. Maaf, Bu. Oke, benar ya berarti ya? Oke. Sekarang kita akan memfaktorkan apa tadi? 3x kuadrat 3x kuadrat plus 5 ya tadi ya. Plus 5x min 2 tadi ya. Min 2 sama dengan 0. Kita akan memfaktorkan bentuk ini. Nah, caranya saya kasih trik cara cepatnya, cara gampangnya ya. Biasanya kan kalian stuck biasanya kalau di depan x kuadrat udah angkanya bukan 1 aja udah aduh puyeng banget nih faktorinnya gitu ya. Nah, ini saya kasih trik biar kalian nanti mahir nih memfaktorkan di depan x kuadratnya nggak 1. Caranya gini, 3 ini kita pindah aja ke belakang. Jadi kayak nggak ada angka aja di depan x kuadrat ya, kita pindahin aja. Ini plus 5-nya tetap biarin aja. Ini akal-akalan, tapi kita jadi ngerti. 5x-nya tetap. Kemudian, nah ini pindahnya itu kita kali, jadi min 6 ya. Nah, seperti itu sama dengan 0. Ya udah, kita memfaktorkan bentuk seperti ini kan gampang, ya nggak? Faktorin aja nih. X. Nah, kita kali ketemu min 6, kita jumlahin ketemu 5 ya. Jadi kalau dikali itu ketemu min 6, kalau ditambahin ketemu plus 5, berarti berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Ketemu min 6,
Tapi kalau angka yang kita kali tadi kita jumlahin ketemunya plus 5. Berarti kira-kira berapa dikali berapa? 6 kali min 1, Bu. 6 kali min 1, betul. Nah, berarti kita taruh aja nih di sini plus 6, yang di sini min 1. Nah, tapi jangan lupa ini di depannya jangan nggak ada angka sama sekali. 3 yang tadi kita buang itu kita jadikan sepertiga di sini. Nah, jadi kalau misalnya ini 5x kuadrat berarti di depan ini 1/5 gitu ya. Gitu. Kalau di Bu sini Helen. 7 ya. Bukannya itu 3-nya digeser ke minus 2 ya, Bu, dikali Iya, dikali sama minus 2. Ini dikali, tapi saat sudah difaktorkan, kita taruh juga di depannya 1/, karena ini x dikali x itu x kuadrat kan, tapi per 3 Iya, karena ini kan tadi udah dibuang kan, gitu. Nah sekarang kita dapat nilai x-nya nih, x sama dengan harusnya kan min 6 ya, kalau di depannya nggak ada angka, tetapi di sini min 6 ini harus dibagi 3, jadi min 6 per 3. Nah, kemudian X yang kedua, ini harusnya kan 1, tapi 1 dibagi 3. Jadi di sini adalah sama dengan 1/3. 1/3. Ya udah, ini X kita. Ini berarti sama dengan yang ini. 6, min 6/3 itu min 2 ya. Nah, berarti X kita adalah ini. Ini saya copy dulu. Pindahin ke Word. Apakah ada pertanyaan? Cara memfaktorkan kalau di depan X kuadrat itu tidak 1. Jelas ya? Caranya ya? Lebih gampang, ya nggak? Saya pindahin ke Word kita tadi. Bu Helen, Ya, itu bisa buat semua angka, Bu? Ya, bisa untuk semuanya. Tapi jangan lupa 1/3-nya tadi ya. Harus dibagi 3 Oke, dulu. Bu. Oke. Jadi sekarang kalian udah punya trik cara memfaktorkan cepat kalau di depan X kuadratnya enggak. Ini saya enter aja ke bawah biar kelihatan semuanya. Belum ke bawah semua. Oke. Nah, ini tadi ordinatnya kan udah ada 1. Nah, absisnya ada 2 nih. Berarti kita ada 2 titik singgung ya. Titik singgung. Yang kita dapetin ada 2. Berarti dia min 2,1, min 2,1, dan 1/3, saya harus pakai equation. 1/3, jangan kebalik ya, pokoknya X, Y ya. X-nya harus di depan, Y-nya harus di belakang. Gitu. Nah, kalau titik singgungnya ada 2, gimana Bu? Ya gradiennya berarti ada 2 ya. Gradien ada 2, kemudian garis singgungnya juga ada 2. Ini saya copy dulu. Kita akan mencari gradien ya sekarang ya. Ini kita turunin dulu. Nah, berarti F aksen X-nya sama dengan apa? Mili. F aksen X-nya apa, Mili? 9. Kok 9? X. 6. 6X. Terus? 6X. Tambah 5. Ya, oke. Kemudian kita cari gradien. Gradien berarti M sama dengan F aksennya mana? F aksen. X satunya berapa? Nah, ini kita mencari gradien masing-masing ya di titik supaya nggak keliru. Di titik yang min 2,1 dulu. Ya, berarti X yang kita substitusi berapa, Midi? Kalau kita mau mencari gradien di titik min 2,1, berarti yang kita substitusi X-nya berapa?
Ini X-nya yang mana, milih? Yang min 2 apa yang 1? Min 2. Ya, min 2 yang kita masukin. Kemana? Ya. Min 2 dimasukkan kemana, milih? Ke 6X. Ya, 6 dikali min 2 ditambah 5. Sama dengan berapa, milih? Berapa? Min 7. Min 7. Oke. Gradien tahu yang pertama adalah min 7. Supaya kita nggak keliru mensubstitusi, kita langsung ke persamaannya dulu. Persamaan garis singgung yang pertama dulu ya. Kurva di titik min 2,1 dulu. Nah, supaya nggak keliru ya. Pilih kamu mau pakai rumus yang mana? Yang Y min Y1 atau yang Y sama dengan MX plus C? Yang Kemana, milih suaranya nggak jelas. Coba yang ini. Iya. Coba yang ini ya. Dari tadi kan Y min Y1 supaya kalian tahu kalau misalnya kalian pakai rumus yang ini. Tahu bedanya gitu ya. Nah, kalau kita memakai yang Y sama dengan MX plus C, berarti kita harus menghitung C-nya dulu. Caranya gimana? Y dan X-nya kita substitusi titiknya nih. Y-nya adalah 1. Sama dengan M-nya kita masukkan min 7. Kemudian X-nya kita substitusi min 2. Plus C. Nah, dari sini nanti ketemu nilai C-nya. Kita bawa aja ya. Berarti C sama dengan berarti ini 1. Yang ini pindah ruas ya. Ini pindah ke kiri. Ini jadi 14 ya. 14 pindah jadi min 14. Jadi C-nya berapa, milih? Min 13 ya. Oke. Kalau C-nya udah dapat, berarti persamaan garisnya kita substitusi lagi ke rumusnya. Berarti Y sama dengan min 7X min 13. Nah, seperti itu. Jadi, persamaan garis singgung kurva di titik min 2,1 itu adalah yang ini. Y sama dengan min 7X min 13. Nah, ini baru ketemu 1 ya. Kan tadi titiknya ada 2. Nah, sekarang kita cari yang satunya nih. Gradien di titik yang ini. 1/3,1. Nah, berarti M sama dengan F aksen, berarti sepertiga yang kita masukin ya. 1/3 masuk ke X-nya sini. Ya, berarti sama dengan masuk ke turunannya ini ya. Berarti 6 dikali 1/3 ditambah 5. Sama dengan 6 dikali 1/3 berapa? Milih. Lagu 6 dikali 1/3 berapa? 6/3. 6 dikali 1/3? 2. 2. Ditambah 5 sama dengan? 7. 7 ya? Nah, gradiennya 7. Kemudian persamaan garis singgungnya. Kurva di titik ini.
1/3,1. Nah, ini mau pakai rumus yang mana? Yang Y sama dengan MX plus C atau yang Y min Y1? Nah, yang ini dulu ya. Oke, Bu. Karena tadi yang Y min Y1 kan ada 2 contoh juga ya. Nah, ini kita substitusi, berarti Y-nya substitusi ya. Y-nya ganti 1 sama dengan 7. X-nya diganti 1/3 ya. 7 dikali 1/3 ditambah C. Nah, dari sini kita hitung nilai C-nya. Berarti C sama dengan berarti 1 dikurangi 7/3 ya. 7/3. 7/3 sama dengan, nah 1 itu jadikan 3/3 ya. 3/3 berarti 4 dikurangi 7 kan jadinya ya ini jadi 4 ya. Salah. 3 dikurangi 7 maksudnya. Nah, ini C kita. Berarti dari sini kita dapat persamaan garisnya, berarti Y sama dengan 7X min 4/3. Nah, begitu. Sampai ini boleh, atau ini kita kali 3 semua, berarti 3Y sama dengan 21X min 4. Nah, seperti ini juga boleh. Jadi, kalian boleh kali 3 kalau misalnya nanti di pilihan, kalau ini muncul di soal pilihan ganda ya. Di pilihan ganda kok nggak ada yang Y sama dengan, adanya kok 3Y. Oh, ini artinya semua dikali 3 ya. Y-nya dikali 3 jadi 3Y, kemudian 7X dikali 3 jadi 21X. 4/3 dikali 3 ya, jadinya tinggal 4 gitu ya. Jadi, persamaan garis singgung kurva di titik 1/3,1 adalah ini atau ini ya, pakai atau aja atau yang ini. Nah, seperti itu. Jelas sampai contoh 3. Nah, saya ulang lagi tadi. Contoh pertama, itu titiknya lengkap ya, X1 dan Y1-nya. Contoh soal yang kedua, itu hanya absisnya, hanya X1-nya yang diketahui. Contoh ketiga, itu hanya ordinatnya atau Y1-nya. Caranya, urutan kerjanya seperti itu. Apakah ada pertanyaan yang ini? Yang ordinat diketahui? Bu Helen. Ya. C itu tuh lambang dari apa ya, Bu? Yang mana? C itu lambang dari apa? C itu konstanta. C itu konstanta tanpa variabel ya. Oke, Bu, oke. Ya. Yang ini nih C-nya. Jadi kalau kalian menggunakan rumus yang contoh yang ini tadi ini. Y min Y1 tadi. Nah, kalian dapat nih C-nya adalah min 5 ini. Kalau pakai rumus yang Y sama dengan MX plus C, nanti ketemu C-nya juga sama, ini min 5. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Contoh ketiga. Jadi gini, kalau titiknya sudah lengkap diketahui di soal X1, Y1, maka persamaan garis singgungnya gradiennya hanya 1. Kalau absis diketahui di soal, maka gradien dan persamaan garis singgung juga hanya 1. Tetapi jika ordinat yang diketahui, pasti nanti kalian akan dapat 2 titik singgung, 2 gradien, dan 2 garis singgung, persamaan garis singgung ya. Itu catatannya. Sekarang contoh yang berikutnya. Tentukan
persamaan garis singgung kurva fx sama dengan fx-nya adalah bikin baru fx sama dengan ini sejajar x pangkat 3 x pangkat 3 kemudian apa ya, min 6x kuadrat mana x kuadratnya ada ya, x kuadrat x kuadrat Bu Helen. Ya. Maaf, motong sebentar, Bu. Apa? Rumus yang Ibu tadi itu bisa dipakai buat yang kan kalau tadi yang X-nya itu kan, yang X-nya ada pangkat itu kan cuma yang awal, Bu. Kalau nggak salah ya, Bu ya. X ada pangkat. Yang rumus siapa tadi, Bu? Nah, kalau misalkan maaf Bu, nggak jadi, Bu. Oke. Nggak jadi, Bu, maaf, Bu. Oke. Nggak ada pangkatnya ya? Semua linear. Iya, Bu. Oke. Ini tadi mana? Ini. Sebentar saya hitung dulu ya. 3 berarti ini kali 3 plus 9. X pangkat 3 min 6. Oke, plus 9x min 8 misalnya. Persamaan garis singgung kurva ya, yang sejajar garis apa ya? Sebentar, saya cari persamaan garis dulu. Putus ternyata saya. Oke. Saya putusnya barusan atau udah dari tadi? Barusan ya? Barusan, Bu. Oke. Lagi mau bikin persamaan garis, malah putus ya. Persamaan garisnya ini bukan 9, ini 6. Jangan 6 deh, 5 misalnya deh. Persamaan garisnya adalah berarti apa ya? Nah, 3x plus y min 1 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang tipe soal yang keempat, udah beda lagi ya. Jawab. Nah, sekarang titiknya sama sekali nggak ada. X1 nggak ada, Y1 nggak ada. Tetapi dia mintanya yang sejajar terhadap sebuah garis. Nah, kalau kalian muncul kata-kata sejajar, warnanya nggak terlalu kelihatan ya. Pakai warna biru aja. Oke. Kalau sejajar terhadap garis, maka ini pasti gradien yang akan diketahui gitu ya. M-nya nanti yang akan diketahui. Maka karena M itu adalah F aksen, maka kita turunkan dulu fungsinya di sini. Ini kita turunkan dulu. Jadi F aksen X sama dengan
sama dengan F aksen. Abraham, F aksen X-nya apa? Kalau Fx-nya adalah X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 5X min 8. F aksen X-nya apa, Bram? 3x 3 kuadrat X kuadrat, terus min 12x, Bu. min 12X, terus Tambah 5. plus 5. Oke, ini adalah F aksen X-nya turunannya. Nah ini karena absisnya nggak ada ya, X1-nya nggak ada, maka ini kita sebut sebagai persamaan gradien. Kenapa judulnya persamaan? Karena X-nya kita belum substitusi ya. Jadi ini namanya belum gradien. Kenapa? Karena gradien itu harus konstanta ya, nggak ada variabelnya. Jadi karena dia masih ada X-nya, maka kita sebut sebagai persamaan gradien. Setelah itu baru kita ambil persamaan garis yang ada di soal. Ini kita mau hitung gradiennya. Nanti kita sama dengankan karena sejajar ya. Nah, ini persamaan garis yang diketahui di soal. Ini kita ambil gradiennya. Gradien garis yang diketahui di soal. Ini misalnya saya kasih lambang MG1 gitu ya. Ini adalah MG aja, M garis yang ada di soal. Itu sama dengan kalau persamaan garisnya seperti ini, kalian ingat rumus waktu SMP aja. Rumusnya adalah min X per Y ya, min X per Y. Tetapi yang kita ambil jangan X-nya, Y-nya juga enggak, konstantanya aja ya. Berarti kita ambil koefisien X-nya berapa di sini? 3 ya, karena di sini min X, berarti di sini min 3. Kemudian per Y, Y-nya berapa? Kalau di sini Y doang, berarti ini sebenarnya ada angka 1 di depannya. Nah, seperti itu. Berarti gradien kita adalah min 3. Nah, kemudian gradien persamaan garis singgung kurva harus sejajar dengan garis soal. Maka gradiennya harus sama. Nah, berarti kita dapat kesimpulan bahwa F aksen X ini nanti sama dengan M-nya si ini ya. Saya ambil semuanya aja. Yaudah, ini saya bikin ini. M garis singgung kurva MGS gitu ya. M garis singgung sama dengan M gitu. Abraham, kamu pakai kemeja kan? Pakai, Bu, ini cuma pakai hoodie aja. Oke, nah ini M garis singgung itu yang ini, yang kita pakai persamaan gradien ini ya. Nah ini kita ambil karena kan tadi absisnya belum ada. Maka semuanya aja kita ambil, ini nilainya harus sama dengan min 3 nih. Min 3. Sampai di sini jelas sebelum saya lanjutin supaya jelas ya. Pokoknya gini, kalau sejajar nih, pokoknya intinya kalau sejajar itu gradiennya harus sama. Ya udah berarti MGS dari persamaan gradien tadi yang sudah kita turunkan itu nilainya harus sama dengan M-nya si garis yang tadi ada di soal gitu. Kemudian ini tinggal pindah ruas tuh. Min 3 dipindahin ruas. Oh, berarti ini 6 nih harusnya. Bukan, karena nanti nggak dapat. Ini 6.
Ini saya perbaiki di sini. 6, ini juga 6. Mana lagi? Udah ya, oke. Nah, sekarang kita pindah ruas min 3-nya. Jadi kita peroleh ini pertama 3x kuadrat min 12x plus 6 plus 3 ya, sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 3 ya. Bagi 3. Maka kita peroleh x kuadrat min 12 bagi 3 berapa? 4 ya? 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita faktorin. Nah, ini kan di depan x-nya nggak ada angkanya ya, 1. Jadi gampang memfaktorkan. Dikali ketemu plus 3, dijumlahin ketemu min 4, ya udah pasti x min 3 sama x min 1 ya. Sama dengan min. Nah, dari sini ketemu nilai x-nya. Ini aja. Berarti x yang pertama adalah 3. X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Oke, nah sekarang berarti X-nya ada 2 lagi. Berarti titik singgung kita juga ada 2. Titik singgung. Kenapa equation? Titik singgung kurva adalah di ini belum dicari ordinatnya ya. Oke. Ordinatnya belum ada, ini baru absisnya. Berarti kita substitusi satu persatu ke fungsinya. Mana fungsinya nih? Di sini ya. Oke, ini fx-nya jika x sama dengan 3, maka kita masukkan ke sini. X-nya 3. Nah, ini 3. Ini juga 3. Ini juga 3. Oke, sama dengan. Jadi itu 3 pangkat 3, 27 ya. Min. Berapa gram masih kamu? 3 pangkat 3 kan 27 ya. Terus yang ini? 3 kuadrat dulu. 3 kuadrat berapa? 9. 9 kali 6? 54. 54. Kemudian ini 6 kali 3? 18. 18 dikurangi 8 ya. Sama dengan, yuk. 18 kurangi 8 ini 10 ya. 10 Iya. ini. 54 dikurangi 27? 24. Ayo Bram. 27 kali 2 berapa Bram? 27 ya? Ya, min 27 jadinya ya. Karena Iya, min 27. 54-nya yang min. Min 27 ditambah 10. 17. Min ya. 17. Oke, ini berarti titik yang pertama ya. Titik yang pertama kita peroleh. Kita bikin titiknya dulu. Titik yang pertama berarti 3, min 17. Oke, sekarang titik yang kedua. Jika X yang kita substitusi adalah 1.
X sama dengan 1, maka kita masukkan ke sana X-nya 1. X-nya ganti 1. 1. 1. Ini juga 1. Sama dengan berapa, Bram? 1 pangkat 3, 1 ya. Ya. Ini 1 kuadrat tetap 1. Ini pokoknya kalau ada kuadrat, kuadratin dulu ya. Jangan 6-nya jangan dikali masuk dulu. Ini kuadratin dulu baru dikali min 6. Berarti tetap min 6 ya. Plus 6 Ya, min 8. Dah, berapa hasilnya? Min 9. Min 6 sama plus 6 ini coret aja yang tengah nih, Bram. Jadi tinggal 1 dikurangi Min 8. 7. Oh, yang teliti, Bram. Kamu mesti gara-gara aljabar nggak teliti tuh. Jadinya remet deh. Ya, Bram ya. Jadi titik kita itu 1, min 7. Oke, dapat 2 titik. Nah, berarti titik singgung kurva kita ada di 3, min 17 dan 1, min 7. Nah, berarti kita cari satu persatu nih gradiennya. Gradiennya kan nggak usah dicari ya, kan udah ada tadi ya. Ini ya, min 3 ya. Ya udah langsung persamaannya. Persamaan garis singgung kurva di titik satu persatu ya, 3, min 17 dulu. Mau pakai rumus yang mana, Bram? Mau pakai rumus yang mana? Nih tadi catatannya mana nih? Persamaan garis singgung kan rumusnya ada 2 nih. Y min 1 atau yang Y sama dengan MX plus C. Yang pertama itu. Pertama aja, oke. Saya copy dulu. Sini. Ke bawah aja. Nah, kita masukkan Y-nya tetap. Kemudian min Y1-nya tadi berapa? Y1-nya berarti berapa, Bram? Min 17 ya. 17 ya. Di sini jangan lupa min 17 dikurung ya. Sama dengan M-nya tadi berapa, Bram? Min 3. Min 3, betul. Min 3 di sini. Kemudian X-nya tetap. X1-nya berapa, Bram? 3. 3, betul. Ini kita masukkan 3. Oke, dapat seperti ini. Kemudian berarti ini jadi Y plus 17 ya. Salah deh. Kopi kok malah. Oke, berarti dari sini kita peroleh Y sama Y plus 17 dulu ya. Sama dengan, ini dikali ke dalam ya, Bram ya. Min 3 kali X berarti min 3X. Kemudian, min 3 kali min 3 ya, jangan lupa. Ya, Berapa? plus 9. Oke, dari sini kita peroleh Y sama dengan? Min 3X tambah 9 min 17. Tambah 9 min 17. Min 17. Oke. Jadi dapatnya adalah Y sama dengan Min 3X min berapa yo? min 8. 8. Ini ada. Oke. Ini persamaan yang pertama. Nah, sekarang persamaan yang kedua. Persamaan garis singgung kurva di titik 1,7 ya tadi ya. Coba kita lihat lagi benar. 1,7 benar. Ini rumusnya sama aja ya. Ya, Bu. Oke, rumus yang ini.
Jadinya Y-nya tetap min Y1 1. min Min 7. 7. Sama dengan M-nya Sama ya? sama min 3. X-nya tetap salah. X1-nya 1. 1 ya. Betul. Kemudian dari sini kita dapetin Y plus 7. Oke. Y plus 7 sama dengan Min 3X plus 3. min 3X plus 3. Nah, kemudian dari sini kita dapetin Y sama dengan Min 3X min plus 3. 3X plus 3 Min 7. min 7. Betul. Nah, kita coba aja. Jadi kita peroleh Y sama dengan min Min 3X 3X. Min 4. Ya udah. Ini dapat. Jadi persamaan garis singgung kurva yang sejajar garis apa tadi? Saya copy dulu garis ya 3x plus y min 1 adalah ada 2 ya tadi ya. Yang ini y sama dengan min 3x min 8 dan yang y sama dengan min 3x min 4. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Enggak ada. Ada ya, bisa ya. Oke. Contoh yang kelima. Tentukan persamaan garis singgung kurva Oke, kalau ini nih yang tegak lurus ya, ini tadi kan sejajar. Kayaknya di modul ada. Coba ya, kita lihat di modul ya. Tapi saya nggak ada modulnya. Ya udah bikin sendiri aja ya. Kurvanya fx sama dengan apa ya? 4x kuadrat min 3x plus 7 yang tegak lurus terhadap garis apa ya? Bentar. Tegak lurus garis x plus 5y dan 1 sama dengan 0. Oke, nih. Nah, ini tipe yang terakhir ya, yang tegak lurus. Jawab. Nah, mirip, kalau tegak lurus itu mirip dengan yang sejajar tadi ya. Miripnya apa? Ya langkahnya pasti kita mencari gradien dari sini ya, persamaan gradien dulu. Karena absis dan ordinat nggak diketahui. Nah, dari sini fungsinya kita turunin dulu. Jadi f aksen x f aksen x-nya sama dengan apa? Apa ya? Bunga. F aksen x-nya apa bunga? F aksen x-nya 8x min 3. Min 3. Oke.
Ini adalah baru persamaan gradien ya. X. Oke, ini adalah persamaan, kita kasih penjelasan. Persamaan gradien. Oke, kemudian kita mencari gradien dari sini. Nah, gradien garis. Berarti MG1 ya. MG1 mana tadi? MG. Saya copy aja. Daripada bikin lagi nih. Rumusnya ini sama ya, pasti ya. Saya copy aja. Nah, jadinya berapa nih? Bunga? Min 1/5. Min 1/5. Oke. Karena X-nya 1 ya. Jadi ini min 1/5. Nah, ini adalah, ya udah, gini aja ya, M garisnya. Sekarang kita mau cari karena apa equation? Karena persamaan garis singgung kurva tegak lurus dengan garis di soal, maka M-nya ini kebalikan negatif, maka MGS-nya saya dari sini aja. MGS itu harus kebalikan negatif dari MG. MGS saya tulis di sini. MGS harus kebalikan negatif dari MG. Nah, artinya kebalikan negatif itu apa? Kalau kalian pakai rumus itu gini. MG kalau dikali dengan MGS itu nilainya harus min 1 dikali dengan MGS. MG itu M garis ya, MGS itu M garis singgung. Harus sama dengan min 1. Nah, ini kalau kalian pakai rumus ya. Tetapi sih kalau menurut saya sih pakai yang kebalikan negatif itu gampang sekali. Nah, kebalikan negatif itu artinya apa? Kalau MG-nya itu min 1/5, berarti MGS-nya adalah 1/5 kita balik aja jadi 5 ya. Terus kebalikan negatif, kalau tadinya sudah negatif, berarti sekarang positif 5. Gitu. Nah, sekarang kita cek coba. Min 1/5 dikali 5, apakah ketemunya min 1? Min 1 ya? Nah, begitu. Jelas? Ya. Itu kalau tegak lurus ya. Tegak lurus, kebalikan negatif. Gitu. Nah, sekarang kita sama dengan kan nih, MGS kan sama dengan persamaan gradien tadi ini. Ini adalah MGS. Maka ini disama dengankan dengan 5. Min 3 ini sama dengan MGS. Ini saya tulis di sini aja. Ini MGS sama dengan. Nah, di sini berarti sama dengan 5 ya. Ini saya pakai ini. Oke. MGS itu sama dengan F aksen X. Nah, F aksen X-nya tadi 8X min 3. Kemudian MGS-nya 5. Ya udah, dari sini kita dapetin nilai X-nya ya. Berarti 8X sama dengan 5 plus 3 ya. Sama dengan 8. Berarti dari sini ketemu nilai X-nya berapa? 1 ya? 1. Oke. Nah, sekarang X-nya sudah dapat. Yang belum dapat siapa? Si Y-nya ya. Nah, kita substitusi ke sini. Kita cari nilai Y-nya. Nah, kemudian kita, untuk X sama dengan 1. X sama dengan 1, berarti kita peroleh. Kita copy lagi, kita ganti X-nya dengan 1. 1, di sini juga 1. Di sini juga 1. Oke, berapa bunga?
4 min 3 4 min 3 plus 7. Jadi sama dengan 8. 8 ya. Oke, berarti titik singgung kita adalah titik singgungnya ada di 1,8. Ya udah, persamaan garis singgungnya jadinya pakai rumus yang mana, Bunga? Yang pertama aja, Bu. Pertama aja. Oke, mana ya? Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ya, kita masukkan. Y-nya tetap, Y-nya tetap. Y1-nya berapa? 8. 8. Sama dengan M-nya berapa? 5. 5. Jangan MG ya. Karena yang mau kita cari adalah garis singgung. Maka MGS yang kita pakai. 5. X-nya tetap. X1-nya berapa? 1. 1. Oke. Ya udah dari sini. Berarti kita peroleh Y min 8 sama dengan ini dikali ke dalam, Bunga. 5x min 5. 5x min 5. Ya udah dari sini kita peroleh Y sama dengan 5x Plus 3. plus 3 ya. Atau tulis dulu min 5 min plus 8. Jadinya kita peroleh Y sama dengan 5x plus 3. Oke, gitu caranya. Jadi persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus terhadap garis apa tadi? Garisnya apa tadi? X plus 5Y min 1 adalah yang ini. Y sama dengan 5X plus 3. Apakah jelas? Sampai contoh 5? Udah, sampai ini aja. Contoh soalnya. Ya. Tadi kan itu pas waktu persamaan garis singgungnya M-nya itu kan 5. Kata Ibu kita harus pakai MGS bukan pakai MG. Kenapa, Bu? Karena yang mau kita cari adalah persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung yang mau kita cari. Kalau MG kan persamaan garis yang ada di soal. Persamaannya nggak ditanyain. Nih. Oh. Ya kan? Nah, Oke, Bu, makasih, Bu. Iya. Oke. Pokoknya jangan kebalik ya. MG itu hanya MG itu panduan untuk mencari MGS. Jadi kalau sejajar berarti sama, tapi kalau tegak lurus berarti harus dibalik dan dikali min 1 dulu baru ketemu MGS. Jelas ya? Oke. Ya udah, ini kurang 2 menit lagi, saya stop aja. Ini nanti saya tempel di classroom kalian ya. Catatannya supaya kalian bisa kalau misalnya ketinggalan nyatet atau supaya lebih rapi ya catatannya ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Nanti kalian lihat di latihan soalnya ya, latihan 3 atau latihan berapa saya belum lihat modulnya. Cari yang soal tentang persamaan garis singgung ya, dicoba dikerjakan yang tentang persamaan garis singgung. Tapi kalau yang tentang fungsi naik, fungsi turun, atau nilai max min itu nanti aja. Karena kita belum membahas, kita baru membahas persamaan garis singgung. Gitu ya, jelas? Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jadi sudah. Mau tanya, Bu. Oke, Abad, apa? Yang tadi kan yang nomor 5 itu ada tuh Bu yang rumus cari apa sih tadi yang MG dikali MGS sama dengan min 1. Min 1. Nah itu
apakah semuanya hasilnya bakal min 1 atau Ya, harus. Kalau tegak lurus, kalau tegak lurus harus selalu min harus 1. satu ya? Ya. Oh, oke Bu. Siap. Oke. Masih Bu. Yuk. Oke, PS 1